Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Muhammad Salim dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul penerapan blockchain untuk mengurangi kasus pemalsuan gelar dan ijazah di perguruan tinggi. Saat ini kita eh, masih mendengar tentang kasus pemalsuan ijazah. Pemalsuan ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan atau fasilitas tertentu. Tentu saja hal ini dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Kemudian, padahal keaslian ijazah ini menjadi hal yang penting bagi perusahaan atau institusi yang akan mempekerjakan seseorang. Eh, Perusahaan atau institusi perlu melakukan verifikasi terhadap keaslian dokumen. Proses ini menjadi lebih sulit ketika institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut tidak melakukan pencatatan dengan baik. Kemudian kemajuan teknologi juga mempermudah pembuatan banyak ijazah palsu. Kemudian salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus pemalsuan ijazah adalah menciptakan sistem yang dapat memantau aktivitas mahasiswa selama berkuliah dan memverifikasi keaslian ijazah. Sistem tersebut kemudian dapat diciptakan dengan basis blockchain. Teknologi blockchain dapat diwujudkan dengan konsep informasi yang terdesentralisasi dalam memproses integritas data. Data yang tersimpan dalam blockchain tidak dapat diubah, yang mana kemudian hal ini dapat meningkatkan keamanan pada data yang disimpan di dalamnya. Kemudian dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai penerapan blockchain untuk mengurangi kasus pemalsuan ijazah. Presentasi ini akan menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja konsep penerapan blockchain untuk mengurangi kasus pemalsuan gelar dan ijazah di perguruan tinggi? Kemudian yang kedua, apa tantangan yang harus dihadapi sebelum menerapkan konsep tersebut di masa mendatang? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini kita akan membagi menjadi platform untuk penindakan dan juga untuk pencegahan. Platform untuk penindakan ini namanya adalah DocsChain, kemudian platform untuk pencegahan bernama EduCityX. Yang pertama kita membahas tentang DocsChain. DocsChain ini adalah solusi IoT berbasis blockchain untuk keperluan verifikasi dokumen ijazah. Kemudian blockchain dapat menggabungkan alur penerbitan ijazah dan gelar yang telah ada di institusi perguruan tinggi tersebut sebelumnya. Kemudian blockchain melakukan verifikasi dokumen dengan menggunakan optical character recognition atau OCR. Yang terakhir dapat mengunggah rincian gelar secara bersamaan baik mahasiswa yang sudah lulus maupun baru lulus. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah cara kerja DocsChain. Yang pertama, institusi pemberi gelar dapat menggunakan REST API dari DocsChain untuk menyimpan data satu atau beberapa gelar secara bersamaan di DocsChain. Data yang dikirimkan harus dilakukan hash terlebih dahulu untuk menggunakan tanda tangan dari institut dan persyaratan lain. Kemudian, lembaga pemberi gelar lainnya mengidentifikasi public key lembaga pemberi gelar dari namanya di blok dan menggunakannya untuk memvalidasi apakah blok tersebut benar-benar diajukan oleh lembaga pemberi gelar yang berwenang atau tidak. Dalam proses yang ideal, semua peserta akan menerima atau menolak permintaan untuk menambahkan blok baru ke DocsChain. Kemudian
Mahasiswa dapat mengambil salinan dari dokumen ijazah yang diterima dan dapat mengirimkan salinan atau fotokopi yang dipindai ke beberapa organisasi untuk tujuan studi lanjut, mencari pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian, pemverifikasi menerima hard copy dokumen ijazah mahasiswa atau dapat mencetak salinan yang telah dipindai dalam bentuk digital dan menempatkan salinan tersebut di depan kamera IoT dari DocsChain. Kemudian kamera IoT menangkap gambar dari dokumen ijazah. Kemudian setelah tadi dokumen ditempatkan di depan kamera IoT dan kamera IoT menangkap dokumen ijazah, OCR akan mengekstraksi teks dan menghasilkan hash untuk mencari informasi di DocsChain untuk memverifikasi dokumen tersebut. Dan terakhir, jika cahaya merah menyala, menandakan bahwa hash tidak ditemukan, dan jika eh, cahaya hijau menyala, hash ditemukan dan menandakan dokumen terverifikasi. Kemudian pengambilan data dari ledger. Kemudian pengambilan data dari ledger eh, melalui mekanisme berikut. Yang pertama, modul filter dipanggil melalui dua endpoint REST yang berbeda. Kemudian modul filter meneruskan informasi yang terkumpul ke konverter dan verifikator. Kemudian modul konverter mengurangi waktu pencarian pada langkah ke-6. Kemudian basis data mengurangi waktu pencarian pada langkah ke-7. Kamera menangkap dokumen kemudian meneruskan ke modul verifikator. OCR mencocokkan data dengan template yang tersedia. Jika data cocok dengan template, data kemudian dicocokkan dengan ledger. Dan jika lampu hijau menyala, maka verifikasi dokumen sukses. Dan apabila lampu merah yang menyala, maka verifikasi dokumen gagal. Kemudian, tantangan dalam pengembangan DocsChain yang pertama, mengembangkan DocsChain bukan hanya untuk verifikasi dokumen kelulusan atau bukan hanya untuk ijazah saja, tetapi juga untuk dokumen lain. Kemudian, DocsChain didasarkan pada gagasan POA, mengadopsi mekanisme kontrol yang lebih maju dapat dilakukan pada masa mendatang. Yang ketiga, kemudian DocsChain hanya beroperasi pada gambar skala abu-abu dan dapat dikembangkan dengan dokumen kelulusan berwarna pada masa yang akan datang. Kemudian, performa berbagai komponen pada DocsChain perlu dievaluasi melalui testbed karena akan membantu meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke EduCityX. EduCityX adalah platform kredit pendidikan tinggi terpusat berbasis blockchain. Platform ini dibangun di atas sistem jaringan peer-to-peer atau P2P terdistribusi. Kemudian sistem yang fleksibel, aman, dan tangguh karena kapasitas penyimpanannya dan sumber dayanya saling berbagi dalam skala global. Kemudian platform ini didasarkan pada ECTS atau European Credit Transfer and Accumulation System. Kemudian segala aktivitas akademik akan terekam dengan sangat baik. Nah, ini adalah gambaran platform EduCityX. Gambar ini menjelaskan platform EduCityX untuk memproses, mengelola, dan mengendalikan token ECTX sebagai kredit akademik dan bertumpu pada jaringan P2P yang distribusikan secara global, di mana rekan-rekan dari jaringan blockchain adalah institusi perguruan tinggi atau higher education institutions atau disingkat HAI, dan pengguna platform adalah mahasiswa dan organisasi. Maksud organisasi di sini adalah perusahaan sebagai calon pemberi kerja atau yang lainnya.
Kemudian, tantangan dalam pengembangan EduCTX ini adalah yang pertama, diperlukan usaha lebih untuk menarik institusi pendidikan untuk bergabung dengan platform EduCTX. Kemudian yang kedua, diperlukan pengujian prototipe platform di lingkungan kehidupan nyata yang mencakup institusi pendidikan tinggi, mahasiswa, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengadaptasi EduCTX untuk kegiatan kursus atau sertifikat di luar institusi sehingga setelah selesai mengajarkan kursus atau sertifikasi, mahasiswa akan mendapat token langsung dari lembaga penyedia kursus atau sertifikasi. Nah, sebelum lanjut ke kesimpulan, dari pemaparan presentasi tadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama, telah terdapat beberapa penerapan blockchain yang dapat diterapkan untuk mengurangi kasus pemalsuan ijazah. Salah satunya adalah Doxchain dan EduCTX. Kemudian yang kedua, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh peneliti dalam mengembangkan Doxchain dan EduCTX. Nah, kemudian baru kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi adalah saat ini telah terdapat banyak konsep untuk mengurangi tindakan pemalsuan gelar dan ijazah di perguruan tinggi. Dalam karya tulis ini, penulis mengulas Doxchain dan EduCTX. Doxchain adalah solusi IoT berbasis blockchain yang dapat memverifikasi dokumen kelulusan atau ijazah. Kemudian EduCTX adalah platform kredit pendidikan tinggi terdesentralisasi berbasis blockchain. EduCTX mentransfer kredit pendidikan tinggi dari sistem penilaian dari dunia analog dan fisik menjadi versi global yang efisien, disederhanakan di mana-mana berdasarkan teknologi blockchain. Akan tetapi, kedua konsep ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan di kehidupan nyata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.